Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar Bapak-bapak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Yuda Basuki, NRP 0711969. Saya operator grader di PT Sabta Indra Jati Jogja Borod, Section Produksi. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas pembekalan POP saya tentang tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Apakah yang dimaksud dengan pengawas operasional? Pengawas operasional adalah orang yang jadi penghubung antara pihak manajemen dan pekerja di lapangan. Istilahnya, pengawas operasional adalah jembatan antara karyawan dengan orang-orang kantor. Lalu siapakah pengawas operasional? Menurut Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018 lapiran 1, pengawas operasional adalah orang yang ditunjuk oleh KTT atau PTL dan bertanggung jawab kepada KTT atau PTL dalam melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian kegiatan operasional pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. Dengan kata lain, pengawas juga bisa diartikan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Kenapa ada kalimat seperti itu? Karena pada kenyataannya tidak mudah untuk jadi seorang pengawas. Di pundak seorang pengawas dibebankan banyak hal. Salah satunya adalah nasib anak buahnya. Tidak hanya target produksi perusahaan, seorang pengawas juga harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan bawahannya. Ia harus bisa menjadi ayah kandung bagi bawahannya. Maksudnya bagaimana? Sebagai seorang ayah, tentu dia tidak akan rela anaknya terluka apalagi sampai kehilangan nyawa. Seorang ayah juga pasti tidak mau dibenci oleh anak-anaknya hanya karena ia berkata kasar, tidak sopan, atau berbuat tidak adil. Selain itu, pengawas juga harus bisa jadi pengayom bagi bawahannya, harus bisa jadi tempat curhat, harus bisa mengerti kondisi hati anak buahnya demi tercapainya kualitas kerja yang aman, efektif, dan efisien. Lalu apa sajakah tugas dan tanggung jawab pengawas operasional? Masih menurut Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018 lampiran 1, tugas dan tanggung jawab pengawas operasional meliputi 1. Bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya, 2. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian, 3. Bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya, 4. Membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. KTT di sini artinya Kepala Teknik Tambang. Kalau PTL artinya penanggung jawab teknik dan lingkungan. Lalu di poin 1 itu tadi dikatakan bahwa pengawas operasional bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Artinya, semua pengawas operasional berkewajiban menjaga keselamatan dan kesehatan siapa saja yang menjadi bawahannya, entah itu satu perusahaan ataupun dari subkon sekalipun. Yang penting masih satu divisi sama si pengawas, berarti itu adalah menjadi tanggung jawab pengawas tersebut. Contoh di Boro Pit Service, berarti yang jadi tanggung jawab pengawas pit service meliputi operator-operator grader, operator doser kecil atau biasa kita sebut doser sabu-sabu. Itu biasanya yang punya tri atau AKS, lalu eksa-eksanya seperti eksa 200, eksa 400 punya AKS itu juga. Terus operator kompaktor, lalu anggota dewatering atau kita biasa sebut dengan pamen.
Tanggung jawab keselamatan di sini meliputi contoh area kerjanya, sudah aman apa belum area kerjanya, terus unitnya sudah ready apa enggak, dan lain-lain. Terus dari segi kesehatan, contoh operator siap kerja apa belum, terus bagaimana dengan kondisi kesehatannya, bagaimana juga dengan kondisi psikis, dan masih banyak yang lain juga. Lalu di poin 2 disebutkan melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Artinya, seorang pengawas operasional berkewajiban selalu melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian di area kerjanya. Contoh pemeriksaan seperti pemeriksaan P2H unit, pemeriksaan pengecekan kebocoran ponton, road root condition monitoring, P2H mesin pompa, terus masih banyak juga yang lainnya ya. Contoh inspeksi di produksi adalah inspeksi awal sip, inspeksi akhir sip, sidak kecepatan, inspeksi pron, inspeksi disposal, inspeksi jalan, dan lain-lain. Terus kalau untuk pengujian ada pengujian kekerasan jalan atau wheel brake test, terus pengujian kompetensi operator, commissioning unit, tes simper, kalau semisal ada tes simper dari owner gitu kan, dan yang lain-lain. Lalu di poin 3 disebutkan pengawas operasional bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Bunyinya hampir sama dengan poin 1. Bedanya di poin 3 terdapat tambahan kalimat dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ia bertanggung jawab penuh kepada siapapun orang, baik itu bawahannya atau bukan, baik itu karyawan perusahaan atau bukan. Pokoknya siapa saja yang masuk ke area pengawasannya dan telah meminta izin atau melapor kepadanya dan pengawas tersebut telah memberikan izin, maka orang tadi telah menjadi tanggung jawab pengawas operasional tersebut. Semisal gini, ada karyawan dari PTX ingin mengambil sampel di Jalan Sisboro. Lalu dia melapor kepada saya, semisal saya pengawasnya, meminta izin dan saya menyetujui, maka secara otomatis orang tersebut telah menjadi tanggung jawab saya, baik itu keselamatannya, kesehatannya, dan juga kesejahteraan orang tadi. Lalu apa yang dimaksud dengan kesejahteraan tersebut? Kesejahteraan tersebut meliputi bisa diartikan dengan jiwa raga orang, happy-nya, mood kerjanya, kondisinya siap kerja apa belum. Lalu di poin 4 berbunyi pengawas operasional harus membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. Di poin 4 ini juga hampir mirip dengan poin 2. Tapi di sini lebih ditekankan lagi kalau seorang pengawas tidak hanya bisa melakukan pemeriksaan, inspeksi, pengujian, tapi dia juga dituntut untuk bisa membukukan, mendokumentasikan setiap kegiatan. Baik itu pemeriksaan seperti tadi pemeriksaan P2H unit, terus kayak inspeksi, kalau inspeksi tadi ada inspeksi jalan atau inspeksi mendadak, sidak kecepatan ya, terus kayak pengujian itu tadi ada pengujian kompetensi operator dan masih banyak lagi tadi. Selain pembukuan, pengawas juga harus menandatangani berkas kegiatan tersebut sebagai bukti pengesahan darinya. Lalu apa saja kriteria dari seorang pengawas produksi? Masih menurut Kepmen 1827 tahun 2018. Kriteria pengawas produksi atau pengawas operasional adalah 1. Memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikasi yang diakui oleh KAIT sesuai jenjang jabatannya. Yang kedua,
menduduki jabatan di dalam divisi atau departemen operasional pertambangan, dan yang ketiga memiliki anggota yang berada di bawahnya dan atau melakukan pengawasan terhadap divisi atau departemen lainnya. Maksudnya gini, untuk di poin 1 memiliki sertifikat kompetensi operasional atau sertifikasi yang diakui oleh KAIT itu sesuai jabatannya, misal kayak saya nanti misalnya di pengawas ya, itunya juga kartunya kartu pengawas. Terus kalau yang poin 2 menduduki jabatan di divisi berarti dia harus punya ini kayak kami nanti di pit service gitu ya. Ya, terus kalau yang nomor 3-nya memiliki anggota berada di bawahnya atau melakukan pengawasan terhadap divisi atau departemen lainnya, berarti orang tersebut harus punya anak buah, kalau nggak salah begitu. Oke, demikian tugas POP saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.